Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umral muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madadihi wa karamatihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kanat imra'atan, maka jika ada ia itu perempuan, niscaya lam tahilla li muslimin, tidak halal ia perempuan bagi laki-laki muslim, tafri'an ala annahu la yuqarru, karena membagi atas sesungguhnya agama itu tidak diakui. Fa in kanat manfuhatahu, maka jika adalah perempuan itu perempuan yang dinikahi muslim, ai al-muslim, fakariddati muslimatin, maka itu seperti murtad perempuan muslim. Fa in kanat tahawudu awit tanassuru qabla dukhul, maka jika ada masuk agama Yahudi atau menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani itu sebelum dukhul, niscaya kanat jasadil furqatu, niscaya memenuhilah oleh pisah, Tembus atau langsung pisah. Au ba'dahu, atau sebelum dukhul, niscaya tawaqqafat ala intidha'il iddati, terhentilah furqah sampai selesai iddah. Wala yuqbalu minhu illa al-islam, dan tidak diterima darinya agama kecuali tidak diterima darinya orang tersebut, tidak diterima darinya orang tersebut kecuali Islam. Li'annahu, karena sesungguhnya orang tersebut aqarra bi butlani, mengakui ia dengan batalnya, man taqala anhu, sesuatu yang berpindah darinya sesuatu. Wa kana muqarran, adalah ia itu diakui, mengakui, bibutlani, dengan batal, al-muntaqili ilaihi, dengan batal sesuatu yang berpindah, ilaihi, kepadanya, yang berpindah ia seseorang, yang berpindah ia seseorang, ilaihi, kepada agama. Wa fi qaulin, dan pada satu qaul, au dinul awwalu, atau agamanya yang pertama, litasawid daini, karena sama agama, tasawid tasawiyat daini. Tasawi itu masdar dari kalimat tasawa, ya tasawa, tasawuyan, misalnya berubah menjadi tasawi. Tasawi Litasawid dinaini, nah, karena sama agama, sama dua agama tersebut, karena sama dua agama tersebut, fil hukmi, dalam hukum,
walau abal islama, jikalau enggan ia akan agama Islam, alal qaul awwali, atas qaul yang pertama, awil islama wa dinahul, awil islama atau agama Islam, awil islami Islam atau kepada Islam ini, nah, awil islama atau agama Islam, wa dinahul awwala atau agamanya seseorang yang pertama, jami'an semuanya, alal qauli tsani atas qaul yang kedua, wa fi qaulin dan dalam satu qaul, aw wajhin atau satu wajah, yuktalu dibunuh ia seseorang. Wal ashbahu, adapun pendapat yang paling mirip adalah la, tidak dibunuh, bal yulhaqu, akan tetapi disamakan, bima'manihi, dikirim, bima'manihi, bal yulhaqu bima'manihi, akan tetapi dikirim dengan ke tempat yang aman. titik. Masih bermasalah perihal Yahudi masuk Nasrani, Nasrani masuk ke agama Yahudi. Menurut pendapat yang kuat, dia tidak ditetapkan di atas agama tersebut. Artinya tidak bisa diterima agama dia tersebut, sehingga dia bisa dikatakan kafir zimmi. Itu pendapat yang kuat. Kalau dia perempuan, pelakunya adalah perempuan, maka perempuan itu tidak halal dinikahi oleh muslim. Tapi kalau dari awal dia Yahudi sampai sekarang Yahudi, dia halal dinikahi. Dari kemarin nenek moyangnya sampai sekarang dia Nasrani, halal dinikahi, dia kitabiah. Tapi apabila dia Nasrani yang sebelumnya Yahudi, dia Yahudi sebelumnya beragama Nasrani, itu tidak halal lagi bagi muslim. Pembahasan tidak halal itu merupakan tafriq, pengembangan hukum di atas kalimat annahu la yuqarru. Pembahasan yang barusan kita bahas ini tafri'an, pengembangan hukum dari kalimat annahu la yuqarru. Nah, bagaimana kasusnya kalau wanita itu adalah wanita yang sudah dinikahi oleh muslim? Pertama dia Yahudi tulen, lalu dinikahi oleh muslim, halal atau haram? Halal. Kemudian istrinya yang Yahudi tersebut berpindah agama ke Nasrani. Nah, kalau model itu kasusnya, pendapat kuat mengatakan hukum perempuan itu sama dengan muslimah yang murtad, sama dengan seorang suami yang punya istri beragama Islam lalu murtad. Apa hukuman? Tergantung. Kalau murtad istri itu sebelum dukhul, langsung dia talak bain, pasah. Artinya murtad, selesai akan nikah langsung murtad, belum sempat dukhul, maka hubungan mereka langsung putus. Begitu juga kalau dia nikah dengan Yahudi, Yahudinya Nasrani, langsung putus. Kalau Yahudinya atau Nasraninya, istrinya masuk Yahudi, istrinya masuk Nasrani sebelum dukhul. Tapi kalau setelah dukhul diterhentikan pisahnya. Lihat nanti ke masa iddah. Kalau sekiranya dia kembali ke agama
kembali ke agama, itu dalam tanda kutip, kembali ke agama yang benar sebelum masa iddah habis, berarti hubungan pernikahan mereka masih utuh. Tapi apabila istrinya kembali ke agama yang benar setelah masa iddah habis, atau istrinya tak kembali, maka hubungannya bisa, nikahnya dianggap putus. Nah, yang menjadi pertanyaannya, agama yang benar itu apa? Nah, menurut pendapat kuat, la yuqbalu minhu illa Islam, tidak bisa diterima darinya kecuali hanya Islam saja. Jadi kalau mau dia kembali ke dalam akad nikah, kalau mau dia masih dilindungi menjadi kafir zimmi di negara Islam, satu-satunya cara hanya masuk Islam. Itu pendapat yang kuat. Kenapa harus satu-satunya cara Islam? Karena dia sudah mengakui batalnya agama muntaqal an wa muntaqal ilaih. Mana agama muntaqal an? Kalau dia pertama Yahudi lalu Nasrani, muntaqal an yang mana? Hah? Muntaqal an, dia berpindah darinya Yahudi. Dia telah mengakui batalnya Yahudi gara-gara dia masuk Nasrani. Dan dia juga sudah mengakui batalnya Nasrani di saat dia Yahudi. Ketika kemarin dia beragama Yahudi, tanya sama dia, bagaimana pandangan Anda tentang Nasrani? Tentu dia katakan agama itu batal. Tahu-tahu dia sekarang sudah masuk Nasrani, berarti masuk. Nah, nama siapa? Hah? Nama? Halis. Kenapa baru buang 2, baru setengah jam di kelas? Jadi buang 2 jadi cerita. Ulang lagi. Ketika seorang beragama Yahudi, kemudian dia masuk Nasrani, di saat dia beragama Yahudi, maka dia telah meyakini Nasrani itu batal. Ketika dia pindah agama ke Nasrani, berarti dia meyakini agama Yahudi sudah batal. Maka satu-satunya jalan dia harus masuk Islam. Kalau masih mau kembali ke suaminya, kalau masih mau dilindungi oleh negara Islam. Pendapat yang kedua, ada cara yang lain, yaitu ke agama pertama. Boleh milih Islam, boleh kembali ke agama pertama, atau dinahul awal, atau kepada Islam. La yuqbalu minhu illa Islamu wa fi qaulin au dinuhul awal, atau pada Islam. Kenapa? Karena sama dua agama di segi hukum. Yahudi dan Nasrani dalam hal agama kan sama saja bagi kita. Nah, ketika orang yang pindah agama dari Yahudi ke Nasrani ini, atau Nasrani ke Yahudi, diajak untuk masuk Islam. Kalau kita ambil pendapat pertama, satu-satunya cara adalah Islam, dan dia tidak mau, maka dia akan dibunuh sama dengan orang murtad. Pendapat yang kedua, dia akan dikeluarkan dari negara Islam dan dikirim ke tempat di mana dia aman di sana. Kalau dia Yahudi, kirimkan ke Yahudi. Kalau dia Nasrani, kirimkan ke negara Nasrani. Kalau menurut pendapat yang kedua, ketika dia diajak untuk masuk Islam dan dia tidak mau, dan dia juga tidak mau kembali ke agama lamanya, maka dia baru dieksekusi. Pendapat kedua kan memberikan dua solusi, Islam dan agama barunya, agama dulunya. Nah, begitulah hukum kalau terkait dengan
wanita yang dinikahi tadi. Kalau wanita Yahudi keluar ke Nasrani sebelum masa iddah habis dia masuk Islam, nikahnya masih utuh. Ikut pendapat yang kedua, dia kembali kepada agama lamanya, nikahnya masih utuh. Jadi antara pembahasan dan pembahasan itu ada keterkaitan satu sama lain. Nah, pembahasan berikutnya. Walau tawassana Yahudiyun atau Nasraniyun, jikalau menjadi penyembah patung oleh orang Yahudi atau Nasrani, lam yuqarru, niscaya tidak diakui ia. Wa fima yuqbalu minhu al-qawlani, dan pada sesuatu, pada agama, yuqbalu diterima minhu dari agama itu dua qaul. Ahaduhuma, adapun salah satu keduanya, al-Islam faqat, Islam yaitu Islam saja. Wasani, adapun yang kedua, huwa audinuhul awwalu, dianya Islam atau agamanya yang pertama. Wa fisalisi, dan pada yang ketiga, au musawihi, atau samanya agama. Musawihi, ini kembali ke agama, agamanya pertama, yang sama dengan agama yang pertama, atau yang sama agamanya pertama. Fa in kanat imra'atan tahta muslimin, dan jika ada ia itu perempuan di bawah muslim, niscaya tanajjasatil furqatu, langsung pisah, qabla dukhul, sebelum dukhul, wa tawaqqafat ba'dahu alal qada'il iddati, dan terhentilah furqah dengan setelah dukhul sampai selesai iddah. Walau tahawwada wasaniyun au tanassara, jikalau menjadi Yahudi oleh orang penyembah patung, atau menjadi Nasrani oleh orang penyembah patung, niscaya lam yakurra, tidak diakui ia, lintiqalihi, karena berpindahnya saniyun, amma la yuqarru alaihi ilal batini, dari agama yang tidak diakui ia atasnya seseorang, atasnya agama, ilal batini, kepada yang batil, agama batil. Wal batilu, adapun yang batil itu, la yafidu fadilatal iqrari, tidak memberi faedah ia akan fadilah tetap, menetap. Wa yata'ayyanul islamu ka muslimin irtadda, dan tertentulah Islam seperti laki-laki muslim yang murtad, ia laki-laki muslim. Fa innahu yata'ayyanu fi haqqihil islamu, maka sesungguhnya tertentu pada haknya murtad oleh Islam. Fa in aba, maka jika enggan ia, niscaya kutila niscaya dibunuh, alama saya fi babil murtadi, atas pembahasan yang akan datang pada bab murtad. Nah, Yahudi atau Nasrani pindah agama menjadi wathani, penyembah berhala, maka juga tidak diakui, artinya tidak diterima oleh pemerintah Islam. Ini cerita kafir zimmi ya.
Nah, kafir harbi itu urusan dia sendiri. Kafir zimmi yang tinggal di negara Islam. Salah satu yang zimmi itu adalah Yahudi, Nasrani, Majusi. Nah, ketika Yahudi Nasrani pindah ke Majusi atau pindah ke Wasani, dia tidak lagi dibenarkan, tidak diakui agamanya. Kemudian agama apa yang diterima dari dia untuk dia bisa diakui kembali? Dalam hal ini terdapat dua kaul yang sebelumnya. Kaul pertama, Islam satu-satunya. Kaul kedua, Islam dan agama lamanya. Justru ada kaul ketiga, Islam atau agama yang sama dengan agama lamanya. Dulu dia Yahudi, berubah jadi Wasani. Dia bisa diterima menjadi zimmi kalau dia masuk Nasrani. Nah, kenapa Nasrani adalah musawinya Yahudi? Nah, dia Yahudi masuk Wasani, boleh dia diakui menjadi zimmi kalau dia kembali ke agama Islam, Yahudi atau Nasrani. Tiga pendapat. Kalau dia wanita yang di bawah, kalau dia wanita yang bersuamikan muslim, maka putus hubungan pernikahan. Kalau terjadi hal itu, pindah agama sebelum dukhul. Tapi kalau setelah dukhul, bergantung kepada habisnya iddah. Nah, ketika dia kembali ke agama yang benar sebelum iddah habis, maka hubungannya tetap. Agama yang benar itu sesuai dengan tiga kaul di atas. Sebaliknya, Wasani yang masuk ke agama Yahudi, Wasani yang masuk ke agama Nasrani juga tidak diakui. Alasannya karena dia berpindah kepada agama yang tidak diakui, ke agama batil. Berarti zimmi, kafir zimmi itu nggak masuk sepertinya Wasani. Wasani itu nggak masuk zimmi. Nah, zimmi hanya kepada Nasrani dan Yahudi saja. Wasani itu tidak diakui, tidak boleh tinggal di negara Islam. Sehingga lihat ilalahnya di sini, karena orang itu berpindah dari agama la yuqarru alaih. Dia tidak diakui di atas agama itu. Pindahnya ke mana? Ke yang batil. Batil itu tidak memberi fadilah ikrar, pengakuan agama atau pengakuan untuk hak tinggal. Maka satu-satunya dia hanya bisa masuk Islam. Nah, kalau Yahudi, kalau Nasrani itu ada tiga pendapat atau minimal dua pendapat, ke Islam atau agama lama. Tapi kalau Wasani masuk Yahudi, Wasani masuk Yahudi, itu tidak ada pendapat lain melainkan jalan keselamatannya hanya kembali ke Islam. Sama dengan orang Islam yang murtad. Titik. Wala tahillu murtaddatun li ahadin, dan tidak halallah perempuan murtad bagi seseorang minal muslimin, dari laki-laki muslim, di annaha kafiratun, karena sesungguhnya perempuan murtad itu perempuan kafir, la tuqarru, yang tidak diakui ia perempuan murtad, wala minal kafari, wala minal kuffari, dan tidak diakui dari orang kafir, li baqa'i alaqatil islami fiha,
karena tetap hubungan Islam padanya perempuan murtad. Walawir tadda zaujani, jikalau murtadlah suami istri ma'an secara bersamaan, au ahadihima atau salah satu keduanya, qabla atau ke zaujani au ahaduhuma atau salah satu keduanya, qabla dukhulin sebelum dukhul, niscaya tanajjasatil furqatu langsung pisah, li'adami ta'akkudin nikahi bid-dukhuli, karena tidak ada memperkuat hubungan nikah dengan sebab dukhul, au ba'dahu atau setelah dukhul, niscaya ukifat diberhentikan ia furqah. Fa in jama'ahumal islamu, maka jika mengumpulkan akan keduanya oleh Islam, fil iddati dalam masa iddah, niscaya daman nikahu kekallah nikah, bainahuma di antara keduanya, wa illa dan jika tidak, fal furqatu minal iddati, maka furqah pisah adalah dari murtad, bagian dari murtad. Sejak itu min ibtidaiyah, sejak dari murtad, min huma dari keduanya, au min ahadihima atau dari salah satu keduanya. Kemana mutalak min huma? Zaujat. Min huma, bukan huma kembali domir ke zaujat, betul, tapi minnya itu kemana nyangkut? Riddah. Nah, riddah. Dari mana murtad tersebut? Dari keduanya suami istri atau dari salah satu kedua. Lanjut. Wa yahrumul wad'u fi tawaqqufi, dan haramlah wata' pada tawaqquf, li tazalzuli milkin nikahi, karena bergoncang atau tidak stabil hak milik nikah, bima hadasa, dengan sesuatu yang terjadi ia sesuatu, wala hadda, dan tidak ada had fihi padanya wata', li syubhati baqa'in nikahi, karena subhat kekal nikah, wa tajibul iddatu, dan wajiblah iddah, minhu darinya seseorang, kama lau talaqam ru'atahu, sebagaimana mentolak ia seseorang akan istrinya, summa wati'aha fil iddati, kemudian wata' ia akan istri imro'ah fil iddah dalam masa iddah. Masya Allah. Wanita murtad tidak halal dinikahi oleh siapapun. Oleh siapapun. Tidak dari orang Islam. Kenapa orang Islam tidak boleh menikahi wanita murtad? Karena dia kafir. Tidak juga halal dinikahi oleh orang kafir. Wala minal kuffari. Jadi wala min ini atau kepada la minal muslimin. Jadi ahadun itu penafsirannya la minal muslimin wala minal kuffar. Jadi wanita murtad tidak halal dinikahi oleh laki-laki manapun, baik laki-laki itu dari agama Islam. Kenapa tidak halal dinikahi? Karena wanita murtad adalah kafir, kafir yang tidak diakui. Nah, kafiratun la tuqarru. Tidak juga halal dinikahi dari laki-laki kafir, karena dia kafir. Apa salahnya dinikahi oleh laki-laki kafir? Jawabannya karena masih ada ikatan Islam pada dirinya.
Nah, dia kalau kembali kepada Islam, dia akan wajib mengqadha semua kewajibannya. Jadi dia tidak kafir dan tidak Islam. Ke kafir tidak halal, ke Islam tidak halal. Ini masuk bahagian daripada wewenang negara terhadap aturan-aturan negara yang menaungi Muslim dan kafir. Kalau sekiranya ada Yahudi atau Nasrani melamar wanita murtad, maka Islam melarangnya, nggak boleh. Nah, kalau sekiranya yang murtad itu sudah kawin, suami istri, kedua-duanya murtad serentak, atau salah satunya murtad sebelum mereka dukhul, maka cerai langsung terjadi pada saat itu. Kalau dia kembali kepada Islam, mau kawin lagi harus akad lagi, karena terjadi sebelum dukhul. Kenapa sebelum dukhul langsung cerai? Karena ikatan nikahnya tidak kuat disebabkan tidak dukhul. Tapi apabila murtad salah satu atau keduanya terjadi setelah dukhul, maka perceraian dimauqufkan, artinya ditunggu sampai masa iddahnya. Kalau sekiranya dia kembali kepada Islam, kedua-duanya atau salah satu keduanya dari yang murtad kembali kepada Islam, berarti dia hubungan nikahnya diabadikan. Tapi kalau nggak kembali kepada Islam sebelum masa iddah habis, maka dia dianggap cerai. Cerainya dihitung dari mana? Dari sejak murtad. Murtad dari siapa? Murtad dari keduanya atau murtad dari salah satunya. Jadi hukum cerai dihitung dari situ. Kemudian dalam masa tawakuf mereka tidak boleh berhubungan. Itu akan dipisahkan oleh negara, nggak boleh satu rumah. Kenapa? Karena tali pernikahannya terjadi goncangan karena asbab murtad tadi. Kalau terjadi juga hubungan dan terbukti, negara tidak boleh menghukumnya karena syubhat nikah. Idra'ul hudud bisubuhat. Wa tajibul iddatu min kama law talaqa imra'atu thumma watiha fil iddah. Kemudian iddah wajib berulang terhitung baru dari sejak jima. Nah, yang tadi iddahnya bermula daripada dia murtad, berjalan 2 bulan lalu dia berhubungan, maka setelah berhubungan terhitung iddah baru lagi ke depannya, hitung baru lagi sejak jima ini, bukan sejak murtad. Kalau sejak murtad tinggal sebulan lagi iddah habis, sejak jima ulang lagi iddah baru. Sama halnya kalau seseorang mentalak istrinya lalu menggaulinya dalam masa iddah, maka iddah dihitung sejak dia gauli kembali. Nah, ya silakan. Tentang orang Yahudi atau Nasrani yang menganut agama Nasrani atau Yahudi yang tulen contohnya, tetapi dalam pengakuannya secara terus terang dia mengakui semua agama itu sama, apakah dia masih tetap bisa dinikahi? Nah, berarti dia bukan Yahudi. Dia bukan Yahudi, dia bukan Nasrani. Kalau dia Muslim, dia bukan Muslim. Nah, ketika dikatakan semua agama sama, dia adalah liberal. Liberal yang kebetulan nenek moyangnya Yahudi, liberal yang kebetulan nenek moyangnya Islam. Dia dikatakan Islam liberal. Liberal nggak Islam, cuma dikatakan Islam liberal. Nah, namanya saja itu. Nah, Syiah nggak Islam, Ahmadiyah nggak Islam.
masih begitu. Itu masih. Kenapa masih? Karena kita harus apa dulu? Komunikasi dulu dengan dia setelah di luar, sampai luar dalam. Nah, tapi kalau Syiah itu jelas, Ahmadiyah jelas, begitu juga liberal. Jadi orang yang mengakui semua agama sama itu tidak halal dinikahi oleh Yahudi, Nasrani, Muslim, Majusi, Wathani. Mungkin sesama mereka saja di halal nikah. Nah, saya ada tanya. Lanjut pada bab berikutnya. Ini ada yang bertanya pekerjaan itu siang malam live kerjanya apa? Kerjanya belajar. Jadi kami ini majelis kami ini pondok pesantren yang memang belajar dari kebetulan di live kan. Dari pertanyaan. Lanjut. Silakan. Babu nikahil musyrik. Bismillahirrahmanirrahim. Babu nikahil musyrik. Bab nikah orang musyrik. Huwal kafiru ala ayyi millatin kana. Yang dimaksud dengan musyrik itu sendiri adalah kafir, yaitu orang kafir atas agama yang mana saja. Aslama kitabi au ghairuhu. Artinya maka apabila telah masuk Islam seorang kitabi atau selainnya kitabi, yaitu kitabi itu ahli kitab, kawasani au majusin, seperti wasani atau majusin, tahtahu kitabiyatun, dan di bawah naungannya kitabi itu ada wanita kitabiyah. Dama nikahuhu, maka tetap atau langgengnya, berlanjutnya nikahnya orang tersebut. Dijawazi nikahil muslimi, karena bolehnya menikahi seorang muslim baginya kitabiyah. Atau aslama wa tahtahu, atau masuk Islamnya dan berada di bawah naungannya si kitabi. Wasaniyatun au majusiyatun fatakhallafat, dan masuk Islamnya saniyah atau majusiyah, fatakhallafat, lalu dia tidak ikut. Watahtahu wasaniyatun, di bawahnya seseorang. Wasaniyatun atau majusiyatun, fatakhallafat anhu. Ya. Dan saniyah atau majusinya, Wasaniyah itu kaitannya kepada watahtahu. bukan ke aslama. Bukan. Aslama itu atau kepada kitabiyun awiruh. Au aslama atau Islam ia kitabiyun atau selain kitabiyun, dan di bawahnya itu wasaniyah. Tadi di bawahnya siapa? Kitabiyah. Nah, kalau sekarang Wasaniyah. nah. Wa tahtahu wasaniyatun au majusiyatun fatakhallafat, maka di bawah naungannya kitabi itu ada wasani, wasaniyah, wasani atau majusiyah, lalu fatakhallafat, tidak ikut mereka masuk Islam, anhu darinya kitabi, ai lam taslam ma'hu, artinya tidak masuk Islam bersamanya kitabi. Qabla dukhulin, sebelum bersetubuh, berjima. Tanazzazatil furqah,
maka secara langsung oleh perceraian bainahuma, di antaranya suami dan istri, au ba'dahu wa aslamat fil iddah, atau setelahnya dukhul atau masuk Islamnya keduanya, fil iddah pada masa wa aslamat masuk Islam istri, ya, wa aslamat dan istri masuk Islam pada masa iddah, dama nikahuhu, maka nikahnya itu berlanjut. Wa illa, jika tidak, ai wa in lam taslam tuslim wa illam tuslim fiha, maka sekiranya seandainya tidak masuk Islam pada masa iddah oleh si istri, bi anna asarrat karena fi'il bi anna asarrat ila inqidaiha, dengan bahwa gambaran dia tetap si istri kepada habisnya masa iddah. Fal furqatu, lalu furqah, perceraian bainahuma, di antaranya suami istri, hasilatu, maka itu menjadi terwujud, terhasil, min hini islami, dari ketika masuk Islamnya si suami. Nah, titik. Sekarang bab tentang nikah orang musyrik. Nikah orang musyrik bukan menikahi orang musyrik. Bab ini berbicara tentang hukum pernikahan seorang yang musyrik. Musyrik di sini maknanya orang kafir, agama apa saja. Ini pandangan kita sebagai muslim. Agama apa saja agamanya, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Badusi, mau Wathani, yang penting semuanya selain muslim itu dalam bahasanya non muslim. Maaf, dalam bahasa kita adalah kafir. Nah, kafir itu bukan kata-kata kasar, kafir itu bahasa lembut. Kafir artinya orang yang menutupi kebenaran dalam hatinya. Kafara yakfuru kufran, maka petani disebut dengan kafir. Nah, jadi salah satu makna kafir itu petani. Kenapa petani dikatakan kalimat maka sebutannya kafir? Karena dia menutupi biji di dalam tanah. Kamu kafir. Nah, artinya menutupi kebenaran dan nerimanya. Cuman orang menganggap itu bahasa itu kasar, sehingga dipakailah nonis. Nah, terlepas dari bahasa tersebut, kita mempelajari hukumnya untuk orang Islam. Apabila seorang kitabi, kalau bahasa kitabi itu terbentuk kepada Yahudi atau Nasrani, atau selain kitabi, penyembah berhala atau api, dia masuk agama Islam sementara dia punya istri kitabiyah, wanita kitabiyah, dengan syarat yang telah disebutkan belakang ada beberapa syarat, maka hukum pernikahannya berlanjut. Kenapa berlanjut? Karena memang boleh seorang muslim menikah dengan kitabiyah. Yang kedua, kalau orang kafir masuk Islam dan dia punya istri itu wathani, penyembah berhala atau penyembah api, lalu istri itu tidak ikut Islam bersamanya, takhaluf, menyalahi, artinya nggak ikut Islam, terjadinya sebelum dukhul, suaminya Islam sebelum dukhul, maka perceraian langsung pada saat itu. Tapi kalau setelah dukhul dan istrinya menyusul masuk Islam ketika iddah masih ada, maka hukum nikahnya dikekalkan. Tapi kalau istrinya tetap tidak masuk Islam sampai masa iddah habis,
maka mereka dianggap cerai. Cerai terhitung sejak suaminya Islam. Nah, bukan sejak masa iddah, sejak suaminya Islam. Sehingga ketika iddahnya habis, si istri itu boleh menikah dengan yang lain. Nah, oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Walau aslamat ay zaujatul kafiratu, sekiranya masuk Islam, artinya istri yang kafir, wa asarat, maka ia tetap zauju ala kufri, oleh suami atas kekafirannya. Maka aksihi, maka begitu juga sebaliknya. Ai fa'in kana zalika qablu dukhuli, maka jika adalah ia terjadi hal demikian. Maka aksihi itu jawab dari kalimat lau, niscaya, maka, seperti, sebaliknya. Maka aksihi, maka terjadi seperti sebaliknya. Nah, apa sebaliknya itu baru dijelaskan ke depan. Ai fa in kana zalika qabla dukhuli, maka jika adalah ia itu terjadi sebelum masuk jima, sebelum berjima, karena jazat furqatu, maka terjadi langsung oleh perceraian. Au ba'dahu, atau setelah jima, wa aslama fil iddati, dan telah masuk Islam setelah pada masa iddah, dama nikahuhu, maka tetap berlangsung nikahnya si suami. Wa in lam yuslim fiha, jika tidak masuk Islam oleh suami, fiha, pada masa iddah, fal furqatu, maka fal furqatu bainahuma hina islamiha, maka bercerai di antara keduanya, suami dan istri, min hina islamiha, dari ketika masuk Islamnya istri. Wal furqatu fima zukira furqatu fashin la furqatu talaqin, dan perceraian itu pada sesuatu yang disebutkan furqah fasad, tidak furqah talak, cerai talak. Walau aslama ma'an, seandainya masuk Islam keduanya, suami dan istri, ma'an, bersama-sama, maka daman nikah, tetap berlanjut oleh nikahnya, bainahuma, di antara keduanya. Wal ma'iyatu bi akhiril lafzi, dan kebersamaan dengan akhir lafaz, alladzi yahsulu bihi islamu la bi awwalihi, yang terhasil dengannya akhir lafaz oleh Islam, tidak dengan awal lafaz. Wa haitsu adamna nikah, dan sekiranya kita nyatakan padanya nikah, sekiranya kita nyatakan kekal padanya menikah, la taduku muqaranatul akhri, maka tidak masalah berbarengannya akad. Ai akdi nikah, artinya akad nikah, li muhsidin wa zaidun indal islami wa kanat bihaitsu tahillu lahul ana, karena perkara yang merusak akad itu zaidun indal islami, menjadi hilang ketika masuk Islam. Wa kanat bihaitsu tahillu, dan adalah yang mufsid dengan perempuan dengan sekiranya telah halal baginya suami sekarang, tahfifan, karena keringanan dengan sebab masuk Islam.
wa in baki al-mufsid indal islami, dan sekiranya tersisa mufsid, perkara yang merusak indal Islam, fala nikah, maka tidak ada nikah. Bainahum ma yadum, tidak ada nikah di antara keduanya yang langgeng. Nah, situ baru pas. Nah, tadi yang kita bahas di atas adalah suami masuk Islam, istrinya nggak masuk Islam. Lalu bagaimana kalau istrinya masuk Islam? Lau aslamat zawja kafira wa asara zawju ala kufr. Istrinya masuk Islam dan suaminya tetap bertahan dengan kekufurannya, maka hukumnya sama saja dengan suami masuk Islam, istri yang kafir. Nah, Imam Jalaluddin ulang kembali di mana letak samanya. Dia seperti di atas. Kalau istrinya Islam sebelum dukhul, langsung perceraian pada saat itu. Kalau istrinya Islam setelah dukhul, maka perceraian ditunggu sampai iddah habis. Kalau suaminya menyusul masuk Islam dalam masa iddah, berarti pernikahannya dilanjutkan. Kalau sekiranya suaminya tidak masuk Islam sampai iddah habis, berarti cerainya terbukti. Hitung cerai berawal dari sejak istrinya masuk Islam. Nah, kalau kedua-duanya serentak masuk Islam, maka hukum nikah dikekalkan antara keduanya, baik dia sebelum dukhul maupun setelah dukhul. Kalau setelah dukhul itu no problem, nggak perlu kita cari serentak nggak serentaknya. Lebih-lebih 5 menit, beda 3 menit nggak apa-apa. Permasalahan adalah kalau Islam serentak itu terjadi sebelum dukhul, maka perlu kita kaji serentak atau tidak serentak. Di mana dikaji serentak tidak serentak, atau kajiannya letaknya di mana? Wal ma'iyya bi akhir. Nah, serentak itu dinilai di ujung lafaz. Ketika suami diajarkan 2 kalimat syahadat, kemudian istri juga diajarkan 2 kalimat syahadat, sama-sama ngucapin, tapi suaminya duluan ngucapin, tapi akhirnya sama selesainya, maka keduanya dianggap serentak. Tapi awalnya serentak, si istrinya dulu langsung ngucapin 2 kalimat syahadat, suaminya masih 2 kalimat syahadat, orang makan bawang putih. Kapan dia baca? Asyhadu an la ilaha illallah, tahu. Pokoknya suaminya orang suka makan bawang putih. Nah, jadi susah sekali mengucapkan masalah. Mulainya serentak tapi istrinya duluan. Nah, ini dianggap cerai. Maka ulang lagi akan nikah. Kalau sebelum dukhul. Setelah dukhul, suaminya sejam lepas itu, sebulan lepas itu nggak apa-apa. Ini yang kita menjadi permasalahan di sini adalah kalau sebelum dukhul. Masuk Islam kedua-duanya sebelum dukhul. Dia nggak mau dukhul dulu, mau Islam dulu. Nah, ini perlu dikaji nih. Pastikan serentak atau tidaknya. Menilai serentak atau tidak di ujung lafaz. Kenapa di ujung? Karena Islam itu hasil di ujung, bukan di awal. Kalau nggak tuntas dia baca 2 kalimat syahadat, nggak jadi Islam dia. Titik. Nah, sekarang ketika kita katakan hukum nikah mereka itu abadi, hukum nikah mereka berlangsung, lalu dikaji kembali kepada proses nikah sebelumnya. Nah, menurut pantauan kami, karena kamu menikah karena lafaz syahadat kamu selesainya serentak, maka hukum nikah kalian dianggap berkekalan.
Karena suamimu masuk Islam sebelum iddah kamu habis, nikah kamu berkekalan. Istrimu masuk Islam sebelum iddahnya habis, nikahmu berkekalan. Apakah sampai itu sudah cukup? Belum cukup tanggung jawab seorang qadhi, belum cukup tanggung jawab seorang ulama. Dia akan mengkaji ulang nikah yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Nah, kalau nikah yang dilakukan sebelumnya disertai oleh perkara yang merusak nikah, tapi perkara yang merusak itu sudah hilang ketika Islam, maka dia halal wanita itu bagi suaminya. Tapi apabila perkara yang merusak nikah itu masih ada sampai ketika dia masuk Islam, maka nikahnya batal. Coba pikirkan, mana yang merusak nikah yang ada ketika masuk Islam? Nah, perkara yang merusak nikah tapi setelah masuk Islam masih ada, maka nikahnya batal. Seperti dia nikah dengan mahramnya, dia nikah dengan saudara sesusunya, dia nikah dengan mantan istri bapaknya. Itu mufsidun nikah yang ketika Islam masih ada. Oh, tadi dia nikah tidak ada saksi, itu ketika masuk Islam kan ada prosesnya berlalu. Nah, jadi harus dibedakan. Jangan kalau sudah Islam kedua-duanya berarti hubungan nikahnya abadi, tidak. Masih dilanggengkan, tidak. Kaji kembali. Perusak nikah mereka itu ketika Islam masih ada atau tidak. Kalau masih ada berarti batal, kalau enggak ada berarti tidak batal. Nah, lihat rinciannya ke depan. Wal qarru ala nikahi bila wali wa syuhudin. Lalu adapun suami ditetapkan oleh suami atas menikah dengan tanpa wali atau tanpa saksi, wa fi iddatin hiya munqadiyatun indal islami, pada masa iddah, yaitu selesainya masa iddah ketika Islam, masuk Islam. Ittifaqil mufsidi indahu, karena tidak adanya mufsid ketika itu. Bi khilafin ghairul munqadiyati fala yuqarru ala nikahi fiha. Dengan sebaliknya, selain iddah yang belum selesai, fala yuqarru, maka tidak ditetapkan atas menikah pada iddah yang belum selesai. Ibaqa'il mufsidi, karena tersisanya, karena masih adanya mufsid. Wa yuqarru ala nikahin, dan ditetapkan oleh suami atas ditetapkan pada suami atas menikah muaqqatin, yang ditetapkan waktunya dengan masa waktu, ka isrina sanatin, seperti 20. Ini taqaduhu muhabbadan, jika meyakini oleh suami mereka, jika mereka meyakini padanya suami akannya nikah, jika mereka meyakini akannya nikah, itu nikah itu langgeng muabbadan. Wa yakunu zikrul waqti lakuan, dan adalah yaitu penyebutan waktu yang tidak berkekuatan, itu sia-sia, lawan sia-sia. Bi khilafin ma iza iqtaqaduhu muaqqatan, dengan
sebalik sesuatu apabila mereka meyakini dia nikah Ya. dia nikah muaqqatan, itu terbatas waktunya. Fa innahu, karena sesungguhnya idza hasalat islamu wa qad baqiya minal waqti syai'un, maka sesungguhnya apabila terwujud Islam dan sungguh tersisa dari waktu tersebut, la yuqarru ala nikahi, waktu syai'un, oleh sesuatu, la yuqarru ala nikahi, dan tidak ditetapkan akan dia suami atas menikah. Ini contoh dalam ulasan yang barusan kita bahas. Kalau kita menganggap nikah suami istri itu kekal, maka kalau sekiranya dalam nikah itu masih ada perkara mufsid yang masih ada ketika Islam, nikahnya batal, ulang nikah lagi. Tapi kalau sudah habis perkara mufsidnya, maka nikahnya dianggap sah. Contoh, fayuqarru, mana tadi? Fayuqarru ala nikahi bila wali. Ternyata dia nikah dulu enggak pakai wali. Nah, maka sekarang suami istri itu tetap dianggap suami istri. Dulu dia nikah enggak pakai saksi. Dulu dia nikah dalam masa iddah. Dia nikahi istri kawannya yang sudah meninggal 2 bulan setelah meninggal. Ketika dia kafir atau boleh, dia nikahi istri kawannya yang meninggal setelah 2 bulan, berarti nikah ada masa iddah. Tapi ketika dia masuk Islam, itu sudah 6 bulan meninggal suaminya, maka dia enggak sah. Kenapa? Iddah habis ketika Islam, berarti mafsadahnya sudah berakhir ketika dia Islam. Lain halnya ketika dia masuk Islam, iddah wanita itu masih ada, berarti mafsadahnya masih ada ketika Islam, maka nikah tidak bisa ditetapkan, ulang lagi. Begitu juga seorang suami tidak ditetapkan di atas pernikahan. Seorang suami ditetapkan di atas pernikahan yang kemarinnya berjangka waktu. Dulu ketika non-muslim mereka menikah, saya nikahi putri bapak selama 20 tahun. Nah, nikah yang seperti itu dalam Islam enggak boleh. Tapi itu terjadi ketika dia sebelum Islam. Kita lihat dulu, apakah mereka meyakini nikah yang disebutkan 20 tahun itu mesti 20 tahun atau selama-lamanya? Kalau mereka meyakini itu nikah selama-lamanya, maka nikahnya hari ini tetap dianggap sah, penyebutan waktu dianggap sia-sia. Tapi apabila mereka meyakini memang nikah itu harus 20 tahun, tepat janji, maka mereka menghitung tahunnya, mencatat tahun yang berlalu. Apakah nikahnya tetap sah setelah masuk Islam? Tergantung. Apabila dia masuk Islam dan masa 20 tahun itu masih sisa, maka pernikahannya dianggap tidak tetap. Tapi apabila dia masuk Islam, masa 20 tahun itu sudah habis, tapi dia tetap menganggap suami istri, maka nikahnya dianggap sah. Jadi apabila suami istri masuk Islam, kita harus tanya proses akad nikah kalian dulu di agama kalian seperti apa? Ya iyalah, enggak seperti Islam. Oke, enggak seperti Islam. Coba cerita. Enggak pakai wali, aman itu. Enggak pakai saksi, aman. Enggak ada mahar seperangkat alat sholat, udah jelas. Maharnya waktu itu kitab Injil, enggak apa-apa. Nikah kami di gereja, bagus. Nah,
nikah kami pakai masa. Oh, pakai masa. Kira-kira masanya sudah habis atau belum? Nggak habis sih, tapi kami tetap aja terus. Katanya udah lewat nih 2 tahun nih masanya, berarti nikah kalian oke. Tapi kata dia ada 1 hari lagi, besok baru habis, nikah kalian batal. Kenapa? Masa itu masih ada ketika Islam. Dia kalimatnya, waqad baqiya minal waqti syai'un la yuqarru. Nah, kalau masih tersisa waktu yang ditetapkan sedikit, maka tidak boleh ditetapkan nikahnya, karena mafsadahnya masih ada. Tapi kalau sudah kadaluarsa nikahnya, itu justru jadi sah. Nah, jadi tidak semua kadaluarsa itu enggak baik. Ada yang kadaluarsa itu bagus. Nah, nikah kadaluarsa itu justru bagus. Nah, bosan nikah sama bibi saya sendiri, atau harus bisa. Kami nikah saudara sesusu, dipisahin. Kami nikah ketika istri saya ini masih iddah. Sekarang iddahnya masih ada. Oh enggak, dah habis, enggak apa-apa. Iddahnya masih ada, pulang nikah baru lagi. Tunggu iddahnya habis, pulang nikah baru lagi. Nah, begitu aturannya. Oh, ternyata dia sedang kandung anak saya. Tunggu dulu dia melahirkan. Setelah melahirkan baru sambung iddah yang tersisa. Kan 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari iddah meninggal. Dia menikah 2 bulan. Kemudian dia hamil. Islam sedang hamil. Tunggu anaknya lahir dulu, habiskan masa nifasnya, kemudian baru iddah 2 bulan 10 hari lagi, baru akad nikah baru lagi. Itu prosedurnya. Itu harus diketahui oleh seorang qadhi, diketahui oleh seorang hakim, diketahui oleh orang yang mengislamkan orang lain. Jadi bukan hanya diucapkan 2 kalimat syahadat lalu lepas itu saja, kecuali kalau dia masih gadis, itu nggak perlu ditanya. Gadis nggak perlu lagi. Kayak apa hukum? Nah, ini kalau dalam perkuliahan ini hukum apa? Nah, hukum keluarga. Gelarnya apa? SH. Bukan SHG. SH saja. Nah, hukum keluarga. Kemarin ada hukuman dari Menteri Agama. Nah, yang lulusan pondok pesantren Mahat Ali, itu boleh dikasih gelar akademik. Tak benar canggah Allah. Ya kan bisa itu. Wisuda pertama Muhammad Ihsan Esteller. Ada yang menteri agama sekarang. Cuma untuk selidiki benar nggak kasusnya? Canggung ada berapa? Kok benar? Sagi berapa? Mahali. Tingkat pertama, tingkat 2. Dia makna setingkat. Kita ke Mahali, kita tafakuh. Tafakuh level mana itu? Nah, jadi apa kelas? Lanjut. Islamun ittasa syubhati. Dan demikian juga seandainya berbarengan oleh masuk Islam pada iddah syubhat bi an aslama ba'da ururiha wa qabla inqidaiha,
dengan bahwa masuk Islam mereka berdua, suami dan istri, setelah timbulnya iddah syubhat dan sebelum selesainya iddah syubhat. Fa innahu yuqarru 'ala nikahil ladzi aradat lahu. Maka sesungguhnya ditetapkan atasnya menikah yang munculnya masa iddah baginya istri, baginya suami, baginya nikah. Alal mazhab, berdasarkan pendapat mazhab, li'annaha la tarfa'un nikaha, karena sesungguhnya iddah syubhat itu tidak menghilangkan adanya nikah. Wa fi wajhi tariqi sani, dan pada wajah pendapat dari Tariq Sani, la yuqarru alaihi, tidak ditetapkan atasnya menikah. Kama la yajuzu nikahul muqtaddah, sebagaimana tidak bolehnya oleh menikah masa iddah. Nah, La nikahul mahramin, la nikahu mahramin, tidak ada nikah mahram pada mahram. Ka bintihi wa ummihi wa zaujati abihi au ibnihi, seperti putrinya, ibunya, dan istri bapaknya atau istri anaknya. Fa innahu la yuqarru alaihi, karena sesungguhnya itu tidak ditetapkan atasnya menikah. tidak ditetapkan ya suami itu berbarengan dengan iddah syubhat. Ternyata ketika non muslim ini, selagi dia masih dalam beragama non muslim, istrinya tergauli oleh orang lain. Nah, sehingga istrinya menjalani iddah syubhat. Nah, di saat istrinya menjalani iddah syubhat, Islamlah dua orang ini. Di saat iddah itu masih ada, itu bagaimana hukum nikahnya? Kalau kita kaji perbandingan di atas, apabila seorang wanita, apabila seorang suami istri masuk Islam di saat iddah istrinya masih ada, nikahnya jadi batal. Seperti contoh tadi, seorang kafir menikahi wanita kafirah dalam masa iddah, suaminya meninggal, jalan 2 bulan, mereka nikah, masuk bulan ketiga mereka Islam, maka nikahnya batal. Kenapa? Islam berbarengan dengan iddah. Nah, kalau Islamnya itu berbarengan dengan iddah syubhat, bagaimana pula? Jawabannya, pendapat yang kuat, itu nggak ada masalah. Tetap kekal hubungan nikah suami istri tersebut. Kenapa? Karena iddah syubhat tidak mengangkat hukum nikah. Apakah ketika seorang wanita menjalani iddah syubhat, hubungan suami istri itu putus? Tidak. Hanya saja suami tidak boleh menggauli istrinya, karena belum tahu rahimnya kosong atau tidak kosong. Maka dia wajib menjalani iddah dulu. Jadi dilarang bergaul, dilarang mensetubuhi, hukum nikah tetap abadi. Nah, menurut pendapat yang kedua, tetap. Nah, tetap batal nikahnya. Sebagaimana halnya tidak boleh menikahi wanita yang menjalani masa iddah. Pembahasan berikutnya, masuk Islamnya non muslim, yang pernikahannya yang tidak boleh diabadikan adalah kalau terbukti dia nikah sama mahram sendiri ketika kafir, seperti putrinya, ibunya, istri bapaknya, istri anaknya. Ini tidak boleh ditetapkan karena lazimnya mufsid lah, lazimnya perkara yang merusak baginya nikah. Yuqarru itu semua naib fa'il kembali kepada az-zawju. Nah, tidak ditetapkan akan
dia suami, atasnya hukum nikah karena lazim perkara yang merusak baginya nikah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Walau aslama summa ahrama summa aslama. Seandainya masuk Islam oleh suami, kemudian melaksanakan ihram oleh suami, kemudian masuk Islamnya istri, bil iddati pada masa iddah, wa huwa muhrimun dan dianya suami itu sedang ihram, maka ukirun nikahu, ditetapkannya menikah alal mazhab, berdasarkan pendapat mazhab. Li'annal ihrama, karena sesungguhnya ihram itu la yu'athiru, tidak memberikan pengaruh bidawami nikahi, pada tetapnya nikah. Fi qaulin qata'a bihi ba'duhu, dan pada satu qaul dipastikan dengannya sebagian mereka ashab. La yuqarru alaihi, tidak ditetapkan suami atas ihram, nikah atasnya akad nikah. Kama la yajuzu nikahul muhrimi, sebagaimana tidak bolehnya boleh menikah orang yang berihram. Nah, jadi suaminya masuk Islam, kemudian dia langsung pergi umroh, melihat suaminya umroh, maka istrinya tertarik pula masuk Islam. Islam dia di Indonesia, Islam istrinya itu masih dalam masa iddah, maka menikah tetap. Kenapa hal ini diangkat oleh ulama? Karena ihram itu sesuatu penghalang nikah. Berarti penghalang nikah ada ketika istrinya Islam. Itu yang mau dimasalahkan. Karena pokok pembahasan kita tadi, apabila seorang masuk Islam, apabila dua orang masuk Islam, dan di saat Islam mafsadanya masih ada, nikah batal. Nah, kalau tasawur di sini, suami Islam lebih awal, kemudian dia ihram, kemudian istrinya masuk Islam masa iddah. Berarti Islamnya istri ketika penghalang nikah itu ihram itu ada. Nah, kalau itu kan mafsad itu, kan ada ketika istrinya Islam. Itu bagaimana? Itu nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena ihram tidak mempengaruhi dawam nikah. Nah, lanjut. Walau nakha hurwatan wa amalatan ma'an aw murattaban, jikalau menikahi ia seseorang akan seorang wanita merdeka dan seorang budak wanita secara bersamaan atau secara berurutan, wa aslamu, dan mereka masuk Islam, ai zawju wal mar'atani ma'ahu, suami dan dua istri bersamanya suami. Ta'ayyanatil hurwatu, niscaya tertentulah wanita merdeka. Maksudnya tetap yang menjadi istri tetap wanita merdeka. Wa nafa'atil amatu, dan tertolaklah budak wanita menurut pendapat mazhab. Li'annahu, karena sesungguhnya seseorang la yajuzu lahu nikahu amatin ma'a wujudi hurwatin tahtahu, karena sesungguhnya seseorang tidak boleh baginya oleh menikahi budak wanita bersama adanya wanita merdeka di bawahnya laki-laki seseorang. Wa fi qaulin, dan pada satu pendapat, minat tariqitani, dari tariq kedua, la tandafi'ul amatu, tidak tertolaklah budak wanita, artinya dia tetap menjadi istri. Nadharan ilal imsaki, karena meninjau kepada status menahan, kastidamatin nikah, seperti berkelanjutannya pernikahan, la kal kabtidaihi, tidak seperti permulaannya pernikahan.
Wa nikahul kufari sahihun. Dan adapun pernikahan orang kafir itu sah, ai mahkumun bisihhati, dihukum dengan sahnya pernikahan menurut pendapat sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa mar'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya Abu Lahab itu pembawa kayu bakar. Wa qalat imra'atu Fir'aun, dan berkatalah istri Fir'aun. Wakilah, dan menurut satu pendapat nikahnya orang kafir itu fasid, rusak. Li'anna dhahira, karena sesungguhnya secara zahir ikhlaluhum bisyurutin nikah, kosongnya mereka orang kafir dengan syarat-syarat pernikahan. Lakin akan tetapi la yufarraqu bainahum, tidak dipisahkan antara mereka orang kafir. Lau tarafa'u ilaina, jikalau mereka melaporkan kepada kita, ri'ayatan lil ahdi wa dhimmati, karena menjaga bagi perjanjian dan perlindungan. Wa nuqirruhum ba'da islami alaihi takhfifan, dan ditetapkan akan nikah. Nuqirruhum, Dan tetaplah nuqirruhum, diakuilah akan mereka, kita akui akan mereka ba'da Islam, setelah Islam, alaihi, atasnya pernikahan, sebagai bentuk keringanan. Wakilah, menurut satu pendapat mauqufun, ditangguhkan. In aslama, jika masuk Islam ia suami, ia laki-laki. Wa qarrara, dan ditetapkan ia dan ditetapkan pernikahan. Tabayyana sihhatahu, jelaslah oleh kita akan kesahannya pernikahan. Wa illa, jika tidak, fala. Artinya wa illam yuqarrir tabayyana fasadahu, jika tidak ditetapkan akan pernikahan, jelaslah bagi kita akan rusaknya pernikahan. Berkata Imam Nawawi dalam Kitabul Rawdah, fa in tasawwara ilmuna, jika tergambarlah pengetahuan kita, bijtima'i syuruti fi nikahin, dengan terkumpulnya syarat-syarat dalam pernikahan, hakamna, niscaya kita putuskan, kita hukumi bisihhatihi, dengan sahnya pernikahan, qat'an, sepakat ulama. Fa'ala sahih, maka atas pendapat sahih, wa huwa, dan dianya adalah sihhatun nikahi, sah pernikahan mereka orang kafir. Lau talaqa talatan, jikalau mentalak ia suami akan talak 3, thumma aslama, kemudian masuk Islam kedua-duanya, lam tahilla lahu, niscaya tidak halal ia wanita baginya si suami, illa bimuhallilin, kecuali dengan muhallil. Bi khilafihi, dengan sebaliknya perkara, alal fasidi, atas pendapat yang mengatakan rusak pernikahan, fatahillu bila muhallilin, maka halallah ia wanita dengan tanpa muhallil. Nah, kalau masih mengembangkan kasus pernikahan, hukum pernikahan mu'allaf tadi dengan aturan kalau mafsadahnya masih berkekalan di saat dia masuk Islam, maka nikah rusak. Kalau mafsadahnya sudah selesai, maka nikahnya sah. Bagaimana pandangan tentang kasus
kalau dia menikahi wanita merdeka dan budak wanita dulu. Ketika dia masih kafir, dia menikahi wanita merdeka dan budak wanita secara serentak. Kemarin dalam orang merdeka menikahi budak wanita sama wanita merdeka, apa jadinya? Dua kaul, pendapat yang kuat sah pada yang merdeka, batal pada budak. Pendapat kedua batal kedua-duanya. Nah, sekarang kenapa dikatakan batal kedua-duanya? Karena orang yang punya istri merdeka tidak boleh mafsadah hukumnya menikahi budak. Nah, kalau dia menikahi wanita merdeka dan budak wanita serentak atau berurut, wanita merdeka kemudian budak, wanita merdeka kemudian budak. Beda halnya dia menikahi budak kemudian wanita merdeka, ini enggak dipermasalahkan nih. Dia nikahi budak, kemudian dia punya uang, dia nikah sama wanita merdeka, ini hukumnya sah-sah saja. Yang dipermasalahkan adalah menikahi wanita merdeka dan budak serentak atau berurut dengan catatan merdeka dulu, kemudian baru wanita budak. Lalu mereka masuk Islam semuanya, suaminya dan dua istrinya Islam serentak. Siapa yang jadi istrinya? Ta'ayyanatil hurrah, maka yang jadi istrinya adalah wanita merdeka saja. Pernikahan dengan budak tertolak. Alasannya karena seseorang yang punya istri merdeka tidak boleh menikahi budak wanita, dan mafsadah itu ada di saat dia kafir, itu gak ada masalah, dan mafsadah itu tetap berlanjut ketika mereka Islam. Maka batallah yang budak, tetaplah yang merdeka. Menurut satu kaul dari thoriq kedua, tidak tertolak budak. Kalau tidak tertolak budak, berarti kedua-duanya tetap jadi istri. Alasannya apa pula? Alasannya istidamatin nikah la kabtidai. Itu kan melanjutkan nikah yang sudah ada, bukan memulai sebuah akad nikah. Sehingga lahir kaidah yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtida. Dalam melanjutkan dimaafin itu menggabungkan budak dengan wanita merdeka. Tapi kalau dari awal dia mulai memang nggak boleh. Orang Islam memulainya langsung itu nggak boleh. Ini kan melanjutkan kasus kehidupan waktu kafir. Ya salah keduanya di istri, kasihan dia. Nah, masa satu sah satu batal. Titik. Nah, sekarang kita kaji nikah orang kafir itu sah atau batal. Nah, orang India nikah dengan ngeliling-ngeliling api. Siapa yang di depan? Api itu suami. Laki-laki atau suami? Yang pegang ekornya. Atau nikah orang Kristen. Nah, cuma mengikrarkan saja, dibimbing oleh seorang pendeta. Nah, pertanyaannya menurut pandangan Islam, ya mereka tentu sah. Menurut pandangan Islam, nikah itu sah atau batal? Dijawab menurut pendapat sahih, nikah itu sah. Dalilnya mana? Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya Abu Lahab itu pembawa kayu bakar. Istrinya Abu Lahab. Abu Lahab sama istrinya nikah lewat jahiliyah. Tapi Quran mengatakan istri si Abu Lahab. Wa qalat imra'atu
Fir'aun, berkatalah istri si Fir'aun. Fir'aun sama istrinya nikah secara agama Fir'aun. Nah, tapi Al-Quran mengakui istri Fir'aun, berarti nikah mereka sah. Pendapat kedua mengatakan fasid. Kenapa fasid? Karena gak jelas, syarat nikahnya gak cukup, gak pakai wali, walinya gak hadir. Hadir mana kafir? Oke, kalau nggak sah, lalu dia tinggal di negara orang Islam, lalu mengadukan kasus keluarga mereka ke hakim Islam, apakah mesti dipisahkan? Kan nggak sah. Jawabannya, tidak boleh hakim Islam memisahkan mereka karena nikahnya nggak sah orang Islam. Kenapa? Riayah lil ahad. Karena kita mesti menjaga perjanjian. Dia kan kafir muahad. Atau kita harus menjaga zimmah, dia kan kafir zimmi. Itu makna riayah lil ahdi wal zimmah. Yang tinggal di negara Islam cuma dua saja, kafir zimmi atau kafir muahad. Jadi karena demi menjaga janji atau kezimmian, kita akui saja nikahnya. Oke lah kalau begitu. Kalau setelah masuk Islam, apakah kita akui juga nikahnya? Kalau itu kita akui nikahnya karena meringankan saja, bukan karena sah nikahnya itu diakui oleh Islam. Nabi tidak mengulang akad nikah sahabat yang masuk Islam, bukan karena nikah itu sah, tapi karena bentuk keringanan. Nah, karena bentuk keringanan, takfifan, sebetulnya nggak sah. Pendapat kedua. Pendapat ketiga, hukum nikahnya mauquf, belum bisa dikatakan sah nggak sah. Kalau terbukti orang itu masuk Islam, berarti nikahnya sah. Kalau nggak terbukti masuk Islam, berarti nikahnya batal. Tiga pendapat. Tabayyanna, tasdid. Tabayyanna. Kalau pengetahuan kita, apa yang kita ketahui bisa membayangkan syarat nikah mereka itu cukup semuanya, maka kita katakan Islam. Ada satu agama, dia bukan Islam, tapi prosedur nikahnya itu persis seperti Islam. Misalnya orang jahiliyah. Nah, nikah yang ada dalam Islam itu adalah satu dari 4 nikah di zaman jahiliyah. Nah, ketika sahabat yang baru masuk Islam ini ternyata nikah dia adalah metode yang persis seperti Islam, maka itu sepakat ulama mengatakan itu sudah sah. Itu nggak ada lagi kritikan. Memang dia Yahudi, tapi nikahnya pakai wali, pakai saksi, pakai mahar, pakai kisiwah. Dia Nasrani, nikahnya pakai wali, pakai saksi, pakai mahar, bahkan sepakatlah salat maharnya. Dia pokoknya dia senang dengan Islam, sehingga suami istri ini bersepakat nikah seperti Islam, tapi dia nggak Islam. Nah, tapi prosedurnya itu seperti Islam. Kalau orang ini yang masuk Islam, kata Imam Nawawi, ini sepakat ulama hukumnya sah. Itu nggak ada kritik lagi sini. Nah, yang kita bahas tadi adalah nikah yang bukan cara Islam, yang keliling-keliling itu. Nah, bahkan ada metode pernikahan di satu daerah di Indonesia. Nah, laki-laki itu harus menculik wanitanya dulu. Nah, setelah diculik baru dinikahkan. Itu adatnya itu. Dan sebagian masih pakai adat itu. Culik dulu, baru nikahkan secara Islam. Nah, culik itu tidak masuk prosedur prosesi nikah. Itu cuman pranikah. Ada yang tetap menjaga. Daerah mana? Daerah Lombok.
Nah, sekarang konsekuensi hukumnya apa? Kita bahas nikah orang kafir sah nggak sah. Kalau nggak ada konsekuensinya dan keuntungannya bagi peradaban Islam, nggak akan dibahas. Apa konsekuensinya? Kalau ternyata ada mu'alaf yang masuk Islam, setelah dia masuk Islam, tadi kita kaji apa? Prosedur nikahnya. Kalau sekiranya ada yang merusak, kita akan batalkan, ulang lagi nikahnya. Kalau tidak, lanjut. Sekarang prosedurnya lagi juga harus ditanya, kira-kira bapak ketika non muslim pernah nggak nyerahin ibu? Nah, atau non muslim pernah nggak menceraikan istri kamu? Kata dia, pernah. Berapa kali ibu bapak ceraiin? Nah, gak terhitung jumlahnya. Nah, dia sudah ceraikan istrinya ketika dia kafir dan sudah 3 atau lebih. Kemudian dia masuk Islam. Apakah akan dikumpulkan juga dengan akad nikah yang kemarin? Nah, kalau kita berpendapat dengan pendapat yang kuat, nikahnya sah, berarti talaknya sah, maka mereka tidak boleh lagi berkumpul. Kalau mau nikah kembali, harus istrinya ini nikah dengan muhallil dulu. Harus ada suami yang kedua dari wanita itu. Tapi kalau kita katakan nikah semasa kafir itu fasad, maka bapak ini boleh nikah lagi dengan ibu itu tanpa muhallil. Ini poin penting yang harus diambil ketika kita yang menjadi hukum dalam Islam. Nah, itu kewajiban daripada orang mengislamkan kalau sudah berkeluarga. Dan selesai saja bikin sertifikat Islam, panjang kajiannya. Nikahnya seperti apa? Pernah cerai atau enggak? Kau pernah cerai, kamu enggak kasih tahu, dan mereka enggak tahu, mereka berzina menurut pandangan hakikat, yang salah yang siapa? Yang mengislamkan, yang tahu. Berarti perlu untuk susun ini materi-materi yang harus dikuasai oleh orang yang mengislamkan. Bikin poin-poinnya. Kalau bujangan enggak masalah. Kalau udah suami ini macam-macam lah. Dan ditanya, ada masalah masuk Islam? Itu nggak perlu ditanya, nggak penting amat itu. Apa dasar-dasar Anda memilih Islam? Bagaimana tanggapan keluarga Anda ketika Anda masuk Islam? Apa hubungannya sama hukum? Ada. Paling perlindungan yang bisa kita berikan. Tapi hukum tidak berkaitan dengan wawancara seperti itu. Wawancara yang berkaitan hukum adalah bagaimana prosedur nikah kalian dulu. Apa hubungan suami dan istri ini? Ada hubungan mahram atau tidak? Kami mau kaji. Kemudian selama kalian menikah, pernah nggak suami kamu melontarkan kalimat talak? Seperti apa kalimat talaknya? Kalimat tembus atau tidak tembus? Kinayah atau tidak kinayah? Pakai niat atau nggak pakai niat? Dituntasin waktu itu. Nah, baik. Waman kurra falahal musamma sahihu. Dan siapa saja yang ditetapkan ia, maksudnya ditetapkan sebagai istri, falahal musamma sahihu, maka hak baginya wanita itu mahar musamma yang sah, yang sahih. Wa ammal fasidu, dan adapun yang fasid ia mahar musamma, ka khomrin, seperti khomar,
Fa'in qabadathu qabadat islami, jika telah mengqabat ia wanita hu akannya khamar sebelum masuk Islam, fala syai'a laha, maka tidak ada sesuatu apapun baginya si wanita, dinfisalil amri bainahuma, karena telah selesai urusan antara keduanya suami istri. Wa man qasala halal kufri la yatatabba'u, dan apa saja yang telah selesai ketika masa kafir itu tidak diteliti. Wa minhum, di antara mereka ulama, haka qaulan, menceritakan ia akan satu pendapat, bi anna laha mahrul mithli, dengan sesungguhnya hak baginya wanita itu mahar misil, di fasadil qabdi, karena rusaknya qabah. Wa illa, jika tidak, wa illam taqbituhu qabla islami, jika belum mengqabat ia wanita hu akannya mahar sebelum masuk Islam, fa mahru mithlin laha, maka baginya wanita itu mahar misil, maka mahar misil baginya si wanita. Li'annaha, karena sesungguhnya wanita lam tarda illa bil mahri, tidak rela ia kecuali dengan mahar. Wal muthalabatu bil khumril musamma fil islami mumtani'atun, dan yang dituntut, artinya mahar yang dituntut dengan khomar yang disebutkan dalam akad dalam Islam itu terhalang, tercegah dia. Faraja'a ila mahril misli, maka talabah itu masdar, menuntut, dan menuntut dengan khomar yang disebutkan dalam akad di dalam Islam itu tercegah ia. Faraja'a, maka kembali ia ila mahril mithli, kepada mahar misil. Kama law nakahal muslimu ala khamrin, sebagaimana jikalau menikah oleh seorang muslim atas mahar khamar. Wa minhum, di antara mereka ulama, man haka, ada yang berpendapat, man haka qaulan, ada yang menceritakan satu pendapat, bi annahu, dengan sesungguhnya, la syai'a laha, tidak ada sesuatu apapun baginya wanita. Li'annaha, karena sesungguhnya wanita radiyat bil khamri, dia rela dengan khamar. Wa ta'addara qabduha lahu, dan uzur oleh mengqabatnya wanita baginya mahar setelah ba'da Islam, setelah Islam. Fasaqatatil mutalabatu bil mahri, dan gugurlah oleh yang dituntut dengan mahar. dan gugurlah menuntut, Dan gugurlah menuntut dengan mahar. Mikir lagi, berarti waman. Wa in qabadat ba'dahu, dan jika menerima ia wanita akan sebagiannya mahar, falaha qistun ma baqiya, falaha qistun ma baqiya min mahri muslim, maka hak baginya wanita itu pembagian sesuatu yang tersisa ia dari mahar misil. Kistu itu persentase. Persentase sesuatu yang sisa dari mahar misil. Wala yajuzu taslimul baqiya minhu, dan tidak boleh menyerahkan akan yang sisa dari mahar. Wa ya'ti qaulun, dan akan datang suatu qaul, bi anna laha, dengan bahwa sesungguhnya baginya wanita mahar mithli, itu mahar misil. Wa qaulun, dan satu qaul,
bi'annahu la syai'a laha kama taqaddama, dengan bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun baginya wanita sebagaimana yang telah terdahulu. Titik. Baik. Wanita-wanita yang ditetapkan sebagai istri yang sah setelah kedua-duanya masuk Islam atau setelah suaminya masuk Islam, dia berhak menerima yang disebutkan di dalam akad kalau itu sah. Misalnya maharnya waktu kafir itu uang, dia berhak menerima uang itu. Ketika kafir maharnya rumah, dia berhak menerima rumah itu. Tapi apabila mahar yang disebutkan itu fasid, seperti khamar, kata dia seterima, ya tidak tahu kita bagaimana model akad dia. Kira-kira begitu, seterima nikahnya putri bapak dengan mahar 1 peti minuman, topi, miring, seperti maharnya khamar. Nah, kalau itu bagaimana ceritanya? Tafsir, fa tafsir. Kalau wanita itu sudah terima mahar yang rusak itu di saat kafir sebelum masuk Islam, maka tidak ada kewajiban apapun lagi yang mesti dibayar suami setelah masuk Islam. Kenapa? Karena sudah selesai masalahnya dengan mahar. Perkara yang sudah selesai ketika kafir tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Nah, pada afallahu amma sallallahu, Allah dah maafin apa yang sudah berlalu. Namun pendapat yang kedua mengatakan wanita itu mesti berhak menerima mahar misal. Jadi suami akan bayar lagi mahar kedua, karena khomarnya dulu waktu kafir, karena maharnya dulu waktu kafir adalah khomar, dengan alasan khobat mahar itu batal. Tapi apabila maharnya mahar haram, yaitu khomar, dan wanita itu belum menerimanya sampai saat dia sudah masuk Islam, maka bayar berpindah kepada mahar misal. Suami harus membayar, merubah mahar khomar itu ke mahar standar wanita itu, karena alasannya wanita itu tidak rela dinikahi tanpa mahar. Sementara menuntut mutalabah masdar mirip isim maf'ul, kata terjemahnya masdar, menuntut mahar khomar dalam Islam terlarang. Maka kembalilah ke mahar misal. Apabila batal mahar dalam Islam, kembali ke mahar misal. Sama juga kalau muslim nikahnya dengan khomar. Bapaknya pemabuk, istrinya juga pemabuk, pak mertuanya, mak mertuanya, calon menantunya, itu semuanya keluarga pemabuk. Dia tahu akan nikah nggak sah kalau dia menikahin, entahlah apa. Kemudian dicari orang soleh untuk jadi saksi nikah, tapi dia mohon sekali sama KUA, maharnya itu berbintang. Nah, KUA karena dikasih uang banyak misalnya, diselenggarakan juga kan diskotik pribadi rumahnya. KUA datang ke situ. Nah, pakai tas hitam, pakai peci hitam. Bapak kerjain aja, nanti bayarnya 10 kali lipat, 6 juta. Oke. Itu contoh kasus ya. Tapi kalau untuk buat contoh kasus bapaknya yang nikahin, itu batal lagi nikahnya, karena bapaknya nggak adil. Nikah apa yang nikahin? Kalau di masjid dengan khomar banyak yang mengamuk, maka saya bilang contoh nikahnya di diskotik pribadinya. Doanya kenapa mau? Karena 10 kali lipat. Nah, akhirnya ketika dia taubat, maka dia harus mengganti mahar istrinya itu dengan mahar misal. Kalau maharnya waktu kemarin itu belum
diserahkan, atau sudah diserahkan tetap ganti juga kalau mau tobat. Nah, pendapat kedua dia mana ini? Nah, sampai sana ya. Kemudian bagaimana kalau diterima baru separuh? Maharnya khamar, tapi ketika kafir baru diterima setengah kontainer, setengahnya lagi belum. Dan masuk Islam, maka mahar yang setengah itu akan dipersentasikan kepada mahar misal. Berapa mahar khamarmu yang belum kamu terima? Setengah kan tadi. Berapa mahar misal wanita itu? 5 juta. Berarti setengah kontainer diganti dengan 2 juta setengah. Maharnya kemarin baru diterima 1/4. Berarti masih sisa 3/4 lagi. Sekarang mahar misalnya berapa? Mahar misalnya 8 juta. Maka harus bayar 6 juta lagi. Itu mana kistu ma baqiya min mahar misli. Pendapat yang kedua kembali ke mahar misil 100%. Pendapat yang ketiga 0 mahar misilnya karena sudah diterima. Titik. Wa man indafa Islam ba'da dukhul, itulah lagi masalahnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.